Pohon kekotoran batin. Mengapa Pangeran Siddhartha meninggalkan kehidupan duniawi untuk menjadi pertapa dan pada akhirnya dapat mencapai penembusan atau penghancuran kilesa, kekotoran batin hingga menjadi Buddha? Jika pertapa Gautama tidak menghancurkan kekotoran batin dalam dirinya, maka hari ini kita semua tidak akan bisa menerima ajaran Sang Buddha yang begitu indah pada awalnya, indah pada pertengahan, dan indah pada akhirnya. Penghancuran kilesa inilah yang membuat beliau dikenal sebagai Buddha. Buddha adalah yang tercerahkan, yang telah melihat dan menghancurkan kekotoran batin dalam dirinya. Apa itu kilesa? Kekotoran batin. Kehidupan kita saat ini di alam manusia, ada laki-laki, ada perempuan. Di dalam Abhidhamma dikenal maskulinitas dan femininitas. Dalam menjalankan keseharian hidup, kita didukung oleh panca indera kita, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh, ditambah satu lagi, yaitu batin. Jadi secara Buddhis, manusia memiliki 6 indera. Kehidupan manusia tidak terlepas dari 6 indera ini. Dalam Abhidhamma disebut 6 pintu. 5 pintu indera ini memiliki landasan sensitivitas terhadap objek masing-masing. 1. Sensitivitas mata bertemu dengan objek bentuk atau warna. 2. Sensitivitas telinga bertemu dengan objek suara. 3. Sensitivitas hidung bertemu dengan objek aroma atau bau. 4. Sensitivitas lidah bertemu dengan objek atau rasa. 5. Sensitivitas tubuh bertemu dengan objek sentuhan. Ketika masing-masing landasan atau sensitivitas indera tersebut bertemu dengan objeknya masing-masing, mengirim kesan ke dalam batin, maka timbullah perasaan yang berujung pada suka atau tidak suka atau netral. Gara-gara mata melihat, maka timbul perasaan. Bisa perasaan senang, perasaan tidak senang, ataupun biasa-biasa saja. Ketika perasaan-perasaan tersebut muncul, maka timbullah kama atau perbuatan. Kalau perasaan senangnya baik, berarti timbul kusala kama atau karma baik. Tapi kalau perasaan senangnya tidak baik, maka timbul akusala kama, karma buruk. 5 panca indera kita selalu terbuka, selalu menangkap objek, bisa objek yang menyenangkan, tidak menyenangkan, ataupun netral. Tetapi sebenarnya, objek-objek tersebut adalah netral. Mengapa objek dikatakan netral? Karena ketika mata ini menganggap objek kemudian timbul kesal, timbul marah, timbul benci, adalah bukan karena objeknya, tetapi karena batin kita tidak siap menerima kondisi objek yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Objek yang kita lihat tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan kemauan kita, sehingga timbulkan perasaan tidak senang,
di mana perasaan tidak senang tersebut berakibat timbulnya kama. Kama yang telah kita lakukan tersebut pada akhirnya membuat kita terus berada di dalam lingkaran samsara. Kama yang kita hasilkan menjadi kilesa atau menjadi kekotoran batin. Panca indera hanya dapat mengambil objek saat ini. Mata tidak dapat melihat objek masa lalu. Mata tidak dapat melihat objek yang berada di luar jangkauan. Telinga tidak dapat mendengar suara yang lalu. Telinga tidak dapat mendengar suara yang akan datang. Telinga hanya dapat mendengar suara yang ada dalam kondisi saat ini. Demikian halnya dengan indria lainnya. Hidung hanya dapat mencium bau saat ini, tidak bau masa lalu dan masa datang. Lidah tidak dapat mengecap rasa yang lalu ataupun yang mendatang. Tubuh hanya merasakan sentuhan saat ini, tidak masa lalu atau masa datang. Jadi, panca indera kita ini selalu mengambil objek saat ini. Dan apabila batin kita dalam keadaan tidak baik atau tidak sehat, maka ketika panca indera kita menangkap objek, maka timbulkan kemarahan, kebencian, iri hati, dengki, dan sebagainya. Kita menyalahkan objeknya, padahal objeknya itu sendiri adalah objek yang netral. Satu lagi, indria kita yang memiliki kehebatan dibandingkan panca indera yang sudah disebutkan di atas, yaitu batin, atau dapat juga disebut pikiran. Pikiran ini dapat mengambil objek masa lalu, masa datang, dan masa sekarang. Kita dapat membayangkan 20 tahun lalu ketika kita disakiti. Kita dapat membayangkan seperti apa dan bagaimana anak-anak kita 10 atau 20 tahun mendatang. Bayangkan bagaimana kekuatan pikiran ini dapat mengambil objek masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Kelima pintu panca indera ditambah pintu batin, menjadi 6 pintu ini selalu menangkap objek. Dan ketika menangkap objek, maka kekotoran batin selalu muncul. Misalkan ketika mata kita melihat sesuatu, muncul keinginan untuk memiliki, keinginan untuk membeli. Ketika keinginan muncul, ada loba, keserakahan. Di situ loba adalah bagian dari kekotoran batin. Bisa bayangkan, semakin banyak kita melihat, semakin banyak kita mendengar, semakin banyak kita mencium, semakin banyak kita mengecap rasa, semakin banyak kita menyentuh, maka semakin banyak pula kilesa-kilesa yang muncul. Bahkan semakin banyak apa yang kita lihat, kita dengar, dan sebagainya terekam dalam pikiran kita. Besar kemungkinan untuk kembali memunculkan kilesa-kilesa setiap kali kita mengingatnya kembali. Saat ini kita benci kepada seseorang, sore nanti, atau lusa, atau bahkan 5 tahun lagi, ketika kita teringat kembali, maka hal itu akan kembali membangkitkan kilesa-kilesa yang baru. Inilah kondisi kehidupan kita hari ini. Kita selalu memancarkan aura-aura negatif gara-gara melihat, mendengar, mencium, mengecap, menyentuh.
Mengapa disebut pohon kekotoran batin? Kekotoran batin itu adanya di dalam diri kita. Diri kita ini diibaratkan seperti pohon. Pohon yang masih kecil, mulai dari biji, kemudian tumbuh tunas, terus tumbuh berkembang. Semakin tua pohon, maka pohon tersebut semakin kokoh, semakin kuat. Batangnya semakin besar, daunnya semakin lebat, bahkan tumbuh buah. Jika kita ingin mencabut pohon, lebih mudah mencabut pohon kecil atau pohon besar. Sudah tentu akan lebih mudah mencabut pohon kecil. Kalau pohon sudah besar tidak akan bisa dicabut, tetapi harus ditebang, mulai dari dahannya, rantingnya, batangnya, baru akarnya. Bayangkan pohon besar itu adalah kekotoran batin kita. Kalau kita hidup sehari 24 jam, dan saat ini kita sudah berusia di atas 30, 40, 50, 60 tahun, maka berapa banyak kekotoran batin yang sudah kita hasilkan? Karena itulah, pohon kekotoran batin ini terus tumbuh menyebabkan kita memiliki pandangan salah yang membuat kita tidak mau belajar dhamma, tidak mau melakukan kebajikan, tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan baik, tidak mau mendengarkan dhamma, sehingga panya, kebijaksanaan, tidak muncul. Perlu kita ketahui bahwa ada 10 macam kekotoran batin, yaitu 1. Loba, keserakahan, ketamakan, keinginan untuk melekat. 2. Dosa, kebencian, kemarahan, ketidaksenangan, antipati. 3. Moha, kebodohan batin, tidak memiliki pandangan benar. 4. Diti, pandangan salah, menganggap kebaikan sebagai keburukan, sehingga kebaikan tersebut tidak kita lakukan, dan sebaliknya, keburukan dianggap sebagai kebaikan, sehingga terus-menerus dilakukan. 5. Mana, kesombongan, keangkuhan, termasuk di dalamnya. Meninggikan, membanggakan kekayaan, kepintaran, kehebatan, kelebihan dari yang lain. Merendahkan, merasa lebih rendah, merasa tidak sebaik orang lain. Menyamakan diri setara dengan yang lain. Enam, wicikica, keraguan-raguan. 7. Tina, kemalasan, kelambanan. 8. Udaca, kegelisahan. 9. Ahirika, tidak malu untuk berbuat jahat. 10. Anotapa, tidak takut akan akibat perbuatan jahat. Ketika kita ingin menghilangkan pohon kekotoran batin, maka ibarat menebang pohon, kita harus mulai dari bagian atas, yaitu cabang dan ranting pohon yang penuh dengan daun. Setelah itu kita tebang batangnya, dan pada akhirnya baru mencabut akarnya. Mengapa akarnya harus dicabut? Agar tidak tumbuh lagi. Dengan demikian, cara kita menebang pohon kekotoran batin adalah: 1.
Witikama kilesa, kekotoran batin yang kasar, dilambangkan sebagai cabang atau ranting pohon dengan daun yang lebat. Kekotoran batin yang kasar adalah kekotoran batin yang tampak, yang dapat keluar melalui jasmani dan perkataan. Jenis kekotoran batin ini dapat dilenyapkan dengan menjalankan praktek kemurnian sila yang disebut tandanga panya. Praktek kemurnian sila ini meliputi ucapan benar, tidak bohong, tidak berucap kasar, tidak berucap mengadu domba, tidak berucap omong kosong, perbuatan benar, tidak membunuh, tidak menyiksa fisik makhluk hidup, tidak mencuri, tidak melakukan penyimpangan seksual, penghidupan benar, memiliki mata pencaharian dengan tidak berdagang senjata, budak, racun, dan barang yang membuat kecanduan, serta binatang untuk disembelih. Pariyutthana kilesa, kekotoran batin yang sedang, dilambangkan sebagai batang pohon. Kekotoran batin yang sedang adalah kekotoran batin yang timbulnya hanya dari pikiran saja dan tidak keluar melalui jasmani dan ucapan. Jenis kekotoran batin ini dapat dilenyapkan dengan samadhi yang memiliki kekuatan konsentrasi atau jana yang disebut Vikambhana Panna. Latihan samadhi ini meliputi daya upaya benar, mengarahkan energi batin dengan cara yang konsisten supaya mencegah timbulnya pikiran buruk yang belum muncul, menghilangkan pikiran buruk yang sudah muncul, memunculkan pikiran baik yang belum muncul, dan menyempurnakan pikiran baik yang sudah muncul. Perhatian benar melatih 4 landasan perhatian penuh terhadap tubuh, merenungkan tentang jenis-jenis perasaan yang berbeda-beda, merenungkan fenomena rintangan 6 objek indria, pancakanda, 4 kebenaran mulia, dan sebagainya. Konsentrasi benar, di mana semua faktor-faktor mental yang baik dikembangkan dan diperkuat dengan mengarahkan ke satu objek sampai pencapaian jana. Tiga, Anusaya kilesa, kekotoran batin yang halus, dilambangkan sebagai akar yang mencengkram kuat di dalam tanah. Kekotoran batin yang halus, yang tidur dalam batin dan sulit diketahui. Jenis kekotoran batin ini dapat dilenyapkan dengan panya, kebijaksanaan, yang disebut samucceda panya. Latihan panya, kebijaksanaan ini meliputi pandangan benar, melihat segala sesuatu apa adanya, bukan seperti yang kita inginkan. Dimulai dengan mengerti apa yang baik dan apa yang buruk, memahami hukum karma dan akibatnya, sehingga mengambil jalan perenungan yang berujung dengan vipassana sebagai jalan hancurnya kekotoran batin. Pikiran benar, pikiran-pikiran yang tidak membahayakan, pikiran tanpa kekejaman, pikiran yang melepaskan kenikmatan seksual. Inilah moralitas, inilah konsentrasi, inilah kebijaksanaan. Konsentrasi yang dipenuhi oleh moralitas
mendatangkan akibat dan keuntungan yang sangat besar. Kebijaksanaan yang dipenuhi konsentrasi adalah buah dan keuntungan yang sangat besar. Batin yang dipenuhi dengan kebijaksanaan menjadi terbebas sepenuhnya dari kekotoran-kekotoran, yakni kekotoran seksualitas, dari menjadi, dari pandangan salah, dan dari kekotoran batin. Inilah latihan, sila, samadhi, panya, untuk menghancurkan kekotoran batin. 3 latihan ini tidak harus berurutan, dan sesungguhnya saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Pada saat moralitas dikembangkan, konsentrasi mendapatkan manfaat sehingga memungkinkan seseorang untuk memahami sebagaimana adanya. Pengembangan kebijaksanaan membantu kita mencapai maga, jalan, dan pala, buah. Terima kasih. Semoga bermanfaat.